Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini pada pemrograman web 1 kita akan mempelajari atau mengenal JavaScript. Pengenalan JavaScript pada modul 5, di mana dalam cara menambahkan JavaScript itu ada dua, yaitu dengan cara teks JavaScript kemudian diisi di dalamnya, yaitu kode JavaScript-nya langsung ditulis. Kemudian dengan pemanggilan file eksternal atau file yang di luar dari file tadi, seperti pemanggilannya script src dan nama filenya. Misalnya nama filenya appjs, dimana untuk file JavaScript itu formatnya itu dengan JS. Kemudian bisa menambahkan komentar pada JavaScript, yaitu dengan cara komentar satu baris menggunakan tanda dua garis miring, misalnya, atau komentar banyak baris diawali tanda garis miring dan bintang dan diakhiri dengan garis miring dan bintang. Bisa juga dengan cara memblok semua tagnya dan ketik Ctrl/, maka semuanya akan terkomentar. Kemudian dalam JavaScript itu ada namanya variabel dan konstanta, di mana ada tiga, yaitu keyword const, sedangkan variabel keyword const ini untuk konstanta, sedangkan variabel menggunakan keyword var dan let. Tipe data di dalam JavaScript itu ada beberapa. Yang pertama yaitu number, berisi bilangan maupun pecahan, 6, 12, 3,94. String atau teks ditandai dengan penggunaan petik 1, petik 2, atau backtick. Contohnya seperti ini. Kemudian boolean yaitu berisi informasi true atau false. Contohnya yaitu true dan false pada kondisi true atau kondisi false. Sedangkan data kompleks pada JavaScript yaitu ada array, di mana array itu ditandai dengan kurung siku dan berisi isi array-nya, misalnya 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian objek itu seperti ini, dibuka dengan kurung kurawal. First name-nya itu di sini M. Rizky dan last name-nya itu Fadila. Literal vs variable. Di sini ada beberapa contoh. Di sini ada beberapa contoh operator sama seperti operator biasanya, yaitu operator aritmetika itu ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi, ada modulus, ada increment, decrement, grouping. Kemudian untuk operator perbandingan ada equal to atau equal value and equal type ditandai dengan sama dengan 3. Not equal to yaitu tanda seru, sama dengan atau tidak sama dengan, dan seperti ini. Kemudian untuk operator logika yaitu lambang dan, logical and, or atau not. Operator expression atau statement di dalam JavaScript seperti ini penulisannya. Ini untuk variabel tadi bisa digunakan let atau var. Di sini menggunakan let. Misalnya letnya ditentukan yaitu 12, kemudian kita konsol log x itu, maka dia memanggil 12 ditambah 56, maka dia akan menampilkan hasilnya. Kemudian ini untuk array, di mana ini ada variable fruits yang array-nya berisi banana, orange, apple, mango. Ingat, untuk array itu dihitung dari 0. Berarti di sini ada berapa array? Di sini ada array ke 0, ke 1, ke 2, ke 3. Kemudian ada objek. Ada objeknya seperti ini, yaitu fungsi atau function. Kita bisa membuat fungsi dalam JavaScript yaitu dengan menggunakan function name dan dalam kurung nama functionnya. Kemudian ditutup dengan kurung kurawal, dibuka dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal. Menampilkan informasinya itu kita bisa menggunakan console log dan bisa menggunakan alert. Nah, kita masuk ke contoh sederhana menggunakan JavaScript
Di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Di sini sudah mempunyai file, di mana filenya saya beri nama index.html. Di sini saya membuat untuk menghitung luas persegi panjang. Kita cari rumus menghitung luas persegi panjang, yaitu rumusnya untuk mencari luas itu yaitu panjang dikali lebar. Nah, kita implementasikan ke dalam HTML. Kita buat tag HTML-nya. Ada HTML, head, title untuk judul, ada body. Kemudian di dalam body kita tambahkan teks JavaScript-nya, yaitu dengan menggunakan text script, dan ditutup dengan script. Kemudian diisi. Di sini menggunakan function, di mana di sini saya memberi nama functionnya itu luas persegi panjang. Kemudian di sini mendeklarasikan variabel panjang, di mana ini nanti nilainya itu float. Kemudian memanggil nilai panjang, yaitu pada saat inputan nilai maka akan berpindah ke sini. Kemudian value, if is none, ini jika sudah diisi maka angka atau value dari panjang itu akan masuk ke sini. Kemudian var lebar, di sini mendeklarasikan var lebar, variabel lebar, di mana rumusnya tadi panjang kali lebar, sama seperti panjang mendeklarasikannya. Kemudian rumus di sini kita deklarasikan hasil, menambahkan variabel baru hasil, yang dimana kita panggil nanti saat alert. Untuk rumusnya panjang dikali lebar, maka kita inputkan nanti di sini, misalnya inputkan 10 untuk panjangnya dan lebarnya kita inputkan 10, maka dia nilai panjang ini akan tersimpan ke sini dan akan berisi di sini. Kemudian nilai lebarnya akan berisi di sini. Kemudian akan diproses untuk hasil, di mana 10 dikali 10 yaitu akan memunculkannya dalam alert, yaitu hasil 10 kali 10 adalah 100. Ini adalah name dari pre, ini tag, ini terserah menggunakan apa, terserah, yang penting ada name di sini untuk memanggilnya di sini, jangan lupa. Kemudian nanti ada button, dimana jika diklik buttonnya tersebut akan memanggil fungsi tadi, akan memanggil fungsi luas persegi panjang dan akan diproses dan akan menampilkan hasilnya. Dan kita coba copy paste. Ini adalah tampilannya. Nilai panjang kita inputkan 10, untuk lebar kita inputkan 10. Kemudian kita hitung sekarang. Jadi 10 kali 10 adalah 100, itu untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, akan menampilkan alert di mana jadi luas persegi panjang adalah 100. Kita klik OK. Jadi fungsi seperti ini kalian bisa gunakan untuk menghitung yang lainnya, misalnya menghitung persegi, luas lingkaran, atau yang lainnya. Kemudian di sini membuat contoh aritmetika. Di sini saya menggunakan membuat filenya dengan nama aritmetika.html. Di sini sudah ada scriptnya, dimana di sini mendeklarasikan variabel A sama dengan 5, variabel B sama dengan 3. Kita kasih operasi tambah, yaitu variabel baru yaitu C, dimana akan memproses A ditambah B, yaitu A nya 5 ditambah 3 maka 8. Kemudian kita alertkan hasilnya, yaitu C. Kita copy paste, kemudian di running akan melihat hasilnya. 5 ditambah 3 adalah 8. Bisa juga misalnya kita buat A dikali B, kita refresh. 5 dikali 3 adalah 15. A dikali B. Kemudian kita misalnya tambah variabel baru, var D sama dengan 10.
A kali B kita kali D. Maka kita akan lihat 5 kali 3 kali 10. Kita refresh, hasilnya 150, mana A kali B dikali D. Hasilnya 150. Nah, untuk ini kita juga bisa menampilkannya di konsol log. Kita copy, kemudian view page, kemudian kita inspect, pergi ke konsol dan kita pastikan di sini, kemudian enter. Hasilnya 150, sama seperti yang muncul pada alat tadi. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya di Classroom atau WA. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.